فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-74 dari surat Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah? Orang-orang Nasara. Setelah sebelumnya Allah kabarkan tentang kekufuran ucapan mereka dan kufurnya mereka, Allah masih menawarkan kepada mereka pintu taubat. Setelah sebelumnya kemarin Allah ngasih syarat kepada mereka bahwasanya syaratnya mereka akan ditimpakan azab yang pedih adalah wa in lam yantahu, jika mereka tidak mau berhenti. Ini tawaran kedua dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk bertaubat. Apakah mereka tidak mau bertaubat? Ayyarji'un ilallah, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna, dan apakah mereka tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan mereka yang rusak kemarin itu. Baik yang mengatakan innallaha wal masih ibnu Maryam, yang mengatakan bahwasanya Allah ya Nabi Isa itu jadi satu, atau yang mengatakan innallaha salisu salas, atau yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dari tiga sesembahan. Masing-masingnya berdiri sendiri, tapi sama-sama ketiga-tiganya dijadikan sesembahan. Wallahu ghafurur rahim. Kenapa kalian tidak mau taubat dan minta ampun kepada Allah? Padahal Allah itu adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Didahulukan sifat pengampunan sebelum sifat rahmah. Li'anna takhliyah qabla tahliyah. Dikarenakan yang namanya membersihkan itu dilakukan sebelum menghiasi. Membersihkan sebelum menghiasi. Dengan adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu zawalul marhub, adalah hilangnya perkara yang ditakutkan. Dengan adanya pengampunan itu bermakna zawalul marhub, hilangnya perkara yang ditakutkan. Apa itu? Dengan adanya sifat pengampunan, maka itu adalah zawalul marhub, hilangnya yang ditakutkan. Apa itu? Dosa. Yang dari malam kita sebutkan ya. Yang mengkhawatirkan kita itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Bukan omongan orang dari luar dan yang lain-lainnya. Lebih membahayakan kita dan lebih mengkhawatirkan kita adalah dosa yang kita lakukan. Maka wajib setiap dari kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan zawalul marhub ini, hilangnya perkara yang dikhawatirkan bahayanya.
di dunia maupun di akhirat. Dan dengan sifat rahmah ini berarti maknanya adalah husulu al-matlub, didapatkannya perkara yang diinginkan. Dengan adanya rahmat dan kasih sayang dari Allah, berarti seorang hamba husulul matlub, mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga lengkap. Ini alasan kenapa Allah SWT mendahulukan sifat Ghafur sebelum sifat dan nama Rahim. Supaya dibersihkan dulu sebelum dihiasi. Sebelum dikasih rahmat, itu dibersihkan dulu, dibuang dulu yang kotor-kotornya. Agar hiasan yang akan diberikan setelahnya itu semakin indah dan semakin nampak bagusnya. Ghafur dibersihkan dulu, baru setelah itu diberi rahmat. Sama seperti kita ngecat. Dibersihkan dulu dindingnya, baru diindahkan. Baru dihias. Setelah dibersihkan. Dan tujuan dari seorang hamba itu nggak lepas dari dua yang disebutkan ini. Dia pasti berusaha untuk menjauhkan darinya apa yang dia khawatirkan. Dan berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua permintaan hamba tidak lepas dari dua perkara ini. Kalau tidak minta sesuatu yang jelek dijauhkan, maka minta sesuatu yang baik untuk didekatkan, didatangkan. Nggak akan kemana-mana. Semua permintaan para hamba, siapapun dia, itu hanya berputar seputar dua ini saja. Kalau tidak zawalul marhub, hilangnya perkara yang dikhawatirkan, maka husulul matlub. Maka didapatkannya perkara yang diinginkan. Sudah, nggak ada yang lain. Sehingga lengkap. Kalau seorang mendapatkan maghfirah dari Allah, kemudian dia mendapatkan rahmah dari Allah, lengkap sudah hidupnya. Semua yang diinginkan tercapai. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan ini Allah tawarkan kepada orang-orang apa ini? Nasara. Maka seharusnya kaum muslimin, kaum mukminin lebih besar lagi optimisnya dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawaran seperti ini, Allah tawarkan kepada orang-orang Nasara yang sudah kita tahu ucapannya bagaimana kemarin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kaum mukminin harusnya lebih lagi rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan maghfirahnya Allah dan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah, "Tsumma da'ahum ila taubah amma sadara minhum." Kemudian Allah mengajak mereka untuk bertaubat dari apa yang telah muncul dari mereka berupa ucapan-ucapan syirik. Innallaha huwal masih ibnu Maryam atau innallaha tsalitsu tsalatsa. Wa bayyana annahu yaqbalu taubah an ibadihi. Dan Allah kabarkan bahwasanya dia menerima taubat dari hambanya. Faqala, kata Allah, afala yatubuna ilallah. Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah? Ai, maknanya taubat. Yarji'una ila ma yuhibbuhu wa yardahu. Tidakkah mereka mau kembali kepada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Minal iqrari lillahi bitauhid, berupa menegaskan untuk Allah tauhid, wa bi anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan meyakini bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah. Kenapa mereka nggak mau ganti ucapan mereka dengan keyakinan seperti ini? Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan dan meyakini bahwasanya Nabi Isa itu hanyalah hamba dan utusan. Ini maknanya ajakan taubat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa amma kanu yaquluna, dan dari semua apa yang mereka ucapkan. Wa yastaghfiruna, dan mereka minta ampun kepada Allah. Amma sadara minhum, dari apa yang muncul dari mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai, maknanya yaghfiru dzunubat taibin. Allah mengampuni dosanya orang-orang yang bertaubat. Walau balaghat ananas sama, meskipun sampai ke ujung langit. Anan itu sampai di ujungnya langit sana. Artinya dari bumi dosanya penuh sampai ke mana? Langit. Penuh. Dengan jarak yang begitu jauh dan luas yang begitu besar, isinya penuh dengan dosa. Allah akan tetap mengampuninya. Tidak peduli sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dengan syarat dia datang dengan taubatun shadiqah,
Dengan syarat dia datang dengan taubat yang apa ini? Yang jujur. Walau balagat ananas sama wa yarhamuhum biqabuli taubatih, dan Allah rahmati mereka. Bentuk rahmat yang pertama itu yang terkait dengan sifat Allah yang sebelumnya, yaitu memberi taubat kepada mereka, menerima qabul taubatih. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menerima taubatnya mereka. Wa tabdili sayyi'atihim hasanat, dan mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini bonus lagi nih, Pak. Bukan hanya Allah ampuni kejelekannya kita, tapi Allah ganti kejelekan itu dengan apa ini? Kebaikan. Kita dihapuskan saja sudah senang. Kerugian kita dihapuskan saja sudah syukur. Istilahnya itu hutang. Hutangnya saja dimaafkan sudah bersyukur gitu. Apalagi dikasih duit lagi. Hutangnya itu berapa tadi utangmu kepada aku? Sekarang diganti. Yang ngutangi ngasih segitu juga. Itu makna tabdilus sayyi'at apa? Hasanat. Itu makna penggantian kejelekan menjadi apa? Kebaikan. Bukan hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddara da'watahum ila taubah bil ardi alladhi huwa fi ghayatil lutfi wal lid. Dan Allah mengawali ajakan Allah kepada mereka untuk bertobat dengan penawaran yang berada di puncak kelembutan dan kesopanan. Allah nggak nyuruh ya. Allah nggak kasar sama mereka. Bahasanya pakai pertanyaan ya. Afala yatubun. Ini berada, kata beliau, fi ghayatil lutfi walid, berada di puncak kesopanan dan kelemah lembutan. Apakah mereka itu masih tidak mau bertobat? Allah nggak langsung mengarahkan khitab kepada mereka dengan mengatakan, hei kalian tobat. Ini kan agak keras ya. Padahal wajar nggak mereka kalau seandainya diperlakukan seperti itu? Sangat wajar. Mengingat ucapan mereka yang begitu rusaknya itu sudah wajar. Kalau Allah mengasari mereka itu sudah pantas mereka itu. Tapi Allah SWT masih mengajak mereka untuk tobat dengan bahasa yang paling halus dan paling lembut, kata beliau. Dari sisi pertanyaan, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Allah nanya, apakah mereka masih tidak mau bertobat dan meminta ampunan kepada Allah? Fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, afala yatubuna ilallah. Sehingga ini bahasa yang luar biasa halusnya dan lembutnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Nasara yang telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, wal iyadu billah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-74 ini. Yang pertama adalah al-hath ala taubah ilallah wa taubih man lam yatub. Anjuran untuk bertaubat kepada Allah dan celaan bagi yang tidak bertaubat. Dan celaan bagi yang tidak bertaubat. Anjuran untuk bertaubat kepada Allah wa taubihu man lam yatub, dan celaan bagi yang tidak bertaubat. Afala yatubun. Faedah yang berikutnya, isbatu sifatil maghfirah war rahmah lillahi azza wa jalla. Penetapan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dan rahmah, pengampunan dan rahmat. Penetapan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama rahmahnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya makhluk. Makhluk juga punya rahmat, kasih sayang. Tapi tidak sama antara rahmatnya Allah dengan rahmatnya siapa? Dengan rahmatnya manusia. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-74 ini. Ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Nasara untuk kembali kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan keyakinan mereka yang rusak terhadap Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam.
Adapun ayat yang ke-75 ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.